Oke, kan tadi kan udah aku jelasin nih, udah saya jelasin kalau kita hari ini gambaran secara garis besarnya kita akan melakukan nanti akan ada penjelasan terkait materi pada hari ini yaitu mengupas tuntas insecure secara setajam silet. Aduh kan sampai berbelit. Lalu nanti akan ada ice breaking. Sorry, suaraku kedengeran nggak ya teman-teman? Dengar. Aman, oke berarti. Oke, tadi ada ice breaking, terus nanti akan ada sebuah pertunjukan. Penasaran kan pertunjukannya seperti apa? Pokoknya nanti stay di sini sampai akhir, dan di sesi akhir setelah rangkuman nanti akan ada kesimpulan, kita akan foto bersama. Jadi kalau sekarang teman-teman belum pede, masih insecure untuk masih off kamera, nanti kita di akhir akan ada foto bersama untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Oke. Boleh share screen-nya, Timi? Boleh bantu? Boleh. Sebentar ya teman-teman, sambil menunggu. Apakah sudah kelihatan, teman-teman? Sudah. Berwarna sekali, cerah, ceria. Tandanya nih orang udah nggak insecure. Semoga kita di sini tidak lagi insecure ya teman-teman setelah mengikuti webinar ini. Oke. Sorry Kak. Ya aku kok bukan share screen-nya. Iya. Aduh. Awas Kak, awas. Iya. Aduh, ngeri kelihatan nih ntar. Biar penasaran. Biar penasaran. Oke, teman-teman. Sesuai dengan tema atau topik yang udah sebelum-sebelumnya dikasih tahu, hari ini webinar kami hari ini, Kak, sorry, keganti loh. Kelihatan atau tidak? Aku sendiri udah tahu. Iya, soalnya tadi, oke aman. Aman ya teman-teman? Kelihatan ya teman-teman? Aku bingung. Oke. Topik kita atau tema kita pada webinar kali ini yaitu mengupas tuntas insecure setajam silet. Dengan teknik konseling yang kita pakai itu psikodrama. Oke, sebelumnya alasan kami kelompok psikodrama melakukan webinar ini sebagai salah satu pemenuhan tugas akhir pada mata kuliah konseling seni dengan dosen pengampu Paraxel Biondi. Hai, semoga Bapak yang di sana mendengarkan kami yang pada hari ini tidak dapat join karena ada satu dan lain hal. Semoga Bapak bisa mengikutinya di lain waktu. Boleh next, Kak. Slide selanjutnya. Nah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau udah kenal nggak sayang-sayang, yuk usaha sama doanya lebih diperkuat. Oke, saya akan memperkenalkan diri beserta rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Likania. Selanjutnya, saya Aka. Dan saya Timothy. Dan saya Stella. Oke. Oke, semoga teman-teman nanti saling mengenal satu sama lain di kolom chat ya, biar makin akrab. Oke, Kak, next selanjutnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi, akan ada video inspiratif sedikit sebagai pengantar materi pada webinar kali ini. Boleh Kak, di next Kak? Nah, teman-teman selamat menyaksikan. Manusia masa kini kerap kali merasa tidak percaya diri yang berujung pada overthinking terhadap opini orang lain. Kerap kali terpengaruh dengan opini buruk orang lain sampai akhirnya tidak bisa menemukan jati dirinya sendiri dan cenderung ingin menjadi seperti orang lain yang menurutnya lebih baik.
Menurut WHO 2018, sebanyak 11,4% orang per 100.000 penduduk mengalami krisis percaya diri. Bagaimana menjadi diri sendiri dan mencintai diri ini? Tentunya dengan menerima segala kekurangan diri dan mengupgrade diri, bukan berarti menjadi seperti orang lain, tetapi menjadi versi terbaik dari diri sendiri dengan mengembangkan bakat dan segala kemampuan yang dimiliki. Bukan untuk terlihat hebat oleh orang lain, tetapi sebagai wujud menghargai diri sendiri. Jadilah versi terbaik dari diri kita sendiri, untuk diri kita, dan bukan untuk orang lain. Nah, oke, terima kasih Timi. Nah, teman-teman, kan tadi teman-teman udah menyaksikan video inspiratif yang udah kita tayangkan tadi. Nah, teman-teman, makna dari video inspiratif tadi itu kalau dikaitkan sama tema kita yang membahas tentang insecure. Oke, sebelum membahas makna dari ini tuh, apa alasan kami mengangkat tema mengupas tuntas insecure setajam silet? Nah, kenapa kita bahas-bahas tentang silet? Karena mungkin teman-teman tahu silet itu kan wadah atau pemberi informasi terkait seputar informasi mengenai perdramaan ya, perdramaan baik itu artis-artis, pemerintah kan banyak tuh dramanya. Nah, sama kan sama kelompok kita pada hari ini sesuai dengan drama gitu kan. Nah, kalau tadi tentang temanya, kalau sekarang tentang makna dari video inspiratif tadi. Nah, teman-teman, kan tadi teman-teman udah lihat nih video inspiratifnya. Maknanya apa sih, teman-teman? Karena memang seluruh kehidupan kita ini adalah suatu drama di mana kita sendirilah yang berperan sebagai peran utamanya dalam kehidupan kita. Cerita yang dimana kita dapat bertahan dan keluar dari situasi yang sedang kita rasakan. Jadi teman-teman, berdramalah dan membuat cerita bahagia versi kita masing-masing, teman-teman. Itu makna dari video tadi. Oke, kayaknya pengantarnya sudah cukup. Kita lanjut ke materi yang akan dibawakan oleh Timi. Silakan. Oke, baik teman-teman. Kalian kan udah mendengar tuh dari pengarangnya Willy bahwa kita tuh harus menjadi diri kita sendiri untuk menjadi diri kita sendiri yang lebih baik untuk diri kita sendiri. Nah, pasti akan ada waktu atau situasi atau suatu keadaan di mana kita akan merasa konflik, merasa insecure kepada diri kita karena kita selalu ingin dilihat oleh orang lain secara baik atau secara hebat atau bagus. Nah, sekarang kakak akan membawa kalian ke dalam materi inferiority ini. Nah, materi inferiority itu menurut Adler adalah perasaan kurang berharga atau kurang mampu yang dimiliki oleh individu. Dalam Naisaban orang ini ada dua sumber inferioritas yaitu inferioritas fisik dan inferioritas psikologis. Nah, inferioritas fisik itu adalah rasa tidak lengkap oleh adanya kekurangan dalam tubuh, yaitu misalnya secara keterampilan, mungkin ada yang dari kalian merasa bahwa kalian harus mengurangi berat badan atau penampilan, atau mungkin ada kalian memiliki suatu feature atau suatu penampakan yang kalian tidak inginkan seperti tai lalat atau tanda lahir atau seperti itu. Mungkin giginya nggak bagus, mungkin rambut nggak bagus, seperti hal-hal seperti itu. Berikutnya adalah inferioritas psikologi, yaitu perasaan-perasaan inferioritas yang bersumber pada rasa tidak lengkap atau tidak sempurna pada setiap bidang kehidupan. Nah, inferioritas psikologi ini menurut aku paling sering muncul dalam kehidupan kita. Karena misalnya inferioritas yang tidak lengkap dan sempurna itu karena kita selalu merasa tidak sempurna, selalu merasa ada yang kurang dari dalam diri kita. Ada hal yang harus dipenuhi oleh kita supaya kita dapat
dilihat oleh orang lain sebagai cukup, atau melihat diri kita, kebutuhan kita itu sebagai cukup. Jadi dalam kaitannya dengan psikodrama ini, dengan juga untuk keinginan kita untuk menjadi lebih baik, pasti ada alasannya, pasti ada sumber kenapa kita ingin menjadi lebih baik. Dan untuk mengenali sumber, jika kebutuhan kita untuk lebih baik itu positif atau negatif, itu perlu ditekankan, dan itu perlu penting banget. Nah, berikutnya akan dijelaskan, berikutnya kita akan menjelaskan mengaitkan inferiority ini dengan konteks apa nih? Kita kan sudah tahu nih inferiority itu apa, yaitu adalah rasa kurang berharga atau kurang mampu. Nah, kita harus menjelaskan juga konteks ini dalam kehidupan kita seperti apa sih. Makanya teman saya Arka akan menjelaskan cuplikan teori mengenai analisis transaksional supaya kita dapat melihat konteks di mana inferiority dan insecurity ini dapat diaplikasikan ke dalam hidup kita. Nah, boleh Arka silakan menjelaskan. Terima kasih. Oh ya, Timi, terima kasih. Nah, teman-teman tadi kan Timi sudah menjelaskan tuh tentang apa sih itu inferiority, terus ada juga jenis-jenisnya inferiority itu apa aja, dan juga contoh-contoh itu apa aja, dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi tentang analisis transaksional. Nah, analisis transaksional ini adalah salah satu teori dari bimbingan dan konseling. Nah, tapi di sini saya hanya akan menjelaskan bagian-bagian tentunya saja yang berhubungan dengan materi kita pada hari ini. Nah, salah satunya di sini adalah ego state. Nah, ego state itu adalah perilaku, pikiran, dan perasaan yang membentuk pikiran individu dalam keadaan tertentu. Jadi, di mana sebuah perilaku kita itu bagaimana sikap perilaku kita terhadap sesuatu. Nah, di sini ada parent, ada adult, ada child. Jadi ada 3 ego state. Yang pertama ada orang tua, ada ego state dewasa, dan ego state anak-anak. Nah, ego state orang tua nih, dia tuh cenderung yang bersifat itu bermain figur seperti orang tua. Ya, seperti dia menyuruh atau sebagainya. Nah, kalau yang dewasa itu kan bermain feeling atau bermain perasaan, pikiran, dan sebagainya. Nah, jadi dia tuh yang bersifat seperti seorang bijak. Nah, dan untuk yang anak-anak, ego state anak-anak itu dia bersifat yang seperti childish, yang seperti umumnya pada anak-anak lah, yang kadang-kadang marah, kadang-kadang ngambek, seperti itu. Nah, ego state ini sudah berada di dalam diri kita sejak lahir, tetapi akan ada saatnya di mana kita akan menggunakan ego state tersebut. Jadi, akan ada juga saat kita memakai di situasi kapanpun yang tepat untuk kita memakai ego state ini. Nah, di dalam kehidupan nyata, kita juga harus bisa menyeimbangkan ego state kita dimanapun dan kapanpun. Sesuaikan ego state kita agar kita bisa menjadi manusia yang happy. Nah, di sini saya akan memberikan contoh percakapan antar ego state. Nah, di sini saya akan memberikan contoh ego state orang tua dan ego state anak. Misalkan seperti ini. Ada seorang teman, si A dan si B. Si A berkata, "Bro, kasih tahu dong itu si Mawar, kalau gue suka sama dia." Nah, si B merespon, "Enggak, gue nggak mau, bilang aja sama sendiri." Nah, itu. Ego state orang tua digunakan si A, karena dia menyuruh si B ini untuk memberitahu ke Mawar. Nah, sementara ego state yang dipilih anak itu yang dibilang oleh si B. Dia nggak mau, dia maunya bilang sendiri, tapi dengan keadaan marah. Nah, seperti itu, teman-teman. Kemudian selanjutnya ada ego state dewasa dengan ego state orang tua. Contoh lagi misalkan seperti ini. Ini keadaan dalam suami istri ya. Misalkan si istri bilang gini, "Mas, minta tolong ya, jangan egois. Kita harus berbagi sama orang-orang." Nah, suami pun respon, "Apa sih? Jangan suka ngatur apa? Sok ngatur banget sih." Nah, itu responnya. Jadi, ego state yang ditampilkan oleh sang istri itu adalah ego state dewasa. Sementara ego state yang ditampilkan si suami itu adalah ego state orang tua. Jadi dia bersifat kayak nggak mau diatur gitu. Nah,
kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ego state dewasa dengan ego state anak. Misalkan seperti ini, kalau kita misalkan ketemu mantan ya di jalan atau di mana, misalkan di saya, "Hai Mawar, gimana nih kabar sekarang?" Nah, kemudian si Mawar merespon, "Lu siapa ya? Sorry ya, kita udah nggak kenal lagi." Nah, di sini yang ditampilkan ego state dewasa, misalkan saya itu, nah, saya berbicara dengan nada yang sopan dan tidak dengan nada yang tinggi. Ya, karena kan menanyakan kabarnya gimana. Nah, sementara si Mawar merespon dengan, "Lu siapa ya? Sorry, nggak kenal." Gitu, dan segala macamnya. Nah, dia itu dengan nada ego state anak-anak yang marah, kayak udah nggak mau kenal lagi sama mantannya gitu. Nah, mungkin ini adalah terkait penjelasan dengan ego state ya, teman-teman. Nah, kemudian berikutnya saya akan menjelaskan satu materi lagi. Boleh, Kak Timi, slide-nya? Nah, di sini ada yang namanya life position atau posisi hidup. Nah, jadi teman-teman, di sini adalah yang seperti kalian lihat di gambar ini, ada I'm okay, you are not okay. I'm okay, you are okay. I'm not okay, you are not okay. I'm okay, and you are not okay. Nah, di sini akan saya jelaskan satu persatu ya terkait dengan life posisinya ini. Nah, di posisi kiri atas itu, yang I'm not okay, you are okay, posisi ini menunjukkan bahwa diri seseorang merasakan bahwa ia lebih rendah dari orang lain. Posisi ini adalah sikap umum yang pertama dimiliki oleh anak-anak pada masa awalnya. Jadi ya masih kayak dia tuh masih rendah diri seperti itu. Yang kemudian di posisi kiri bawah itu ada I'm not okay, you are not okay. Yaitu sikap dasar yang memandang jelek baik atas dirinya maupun kepada orang lain. Kondisi seperti ini memandang seseorang bermasalah atau depresi. Nah, keadaan ini lebih parah dan berbahaya dari posisi yang pertama, posisi yang di atas itu. Nah, kemudian di posisi kanan bawah ada I'm okay, you are not okay. Yaitu sikap yang memandang jelek terhadap orang lain. Posisi hidup ini menunjukkan adanya kecenderungan pada diri seseorang untuk menuntut seseorang, menyalahkan seseorang, mengkambing hitamkan orang lain, atau menuduh orang lain. Nah, ini juga bahaya nih, teman-teman. Di posisi yang I'm okay, you are not okay. Nah, kemudian ada posisi di kanan atas yang posisi terakhir, yaitu I'm okay, you are okay. Nah, posisi ini adalah posisi hidup yang baik atau kepribadian yang memiliki kepribadian yang sehat dan menunjukkan adanya sesuatu keseimbangan pada diri seseorang. Jadi posisi yang paling baik adalah posisi I'm okay, you are okay, karena dia sudah bisa menempatkan posisinya dengan baik di dalam diri sendiri dan orang lain. Nah, teman-teman, jadi kan saya sudah menjelaskan tuh apa ego state, kemudian apa itu last position. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan satu teknik dari analisis transaksional ini, yaitu adalah psikodrama. Nah, psikodrama ini adalah tentunya ada sebuah praktek yang melibatkan integrasi, imajinasi, dan tindakan dengan ekspresi verbal atau refleksi diri. Jadi di sini kita dipraktekkan untuk mengekspresikan diri kita apa yang kita punya. Nah, oleh karena itu kita melibatkan gerakan seperti ya kita lagi pidato atau kita seperti bermain drama gitu. Jadi di sini modelnya adalah kita salah satu contohnya adalah bermain drama. Nah, nanti teman-teman di sesi akhir kita akan memainkan sebuah teknik drama yang akan kita mainkan. Nanti teman-teman ditunggu saja ya bagaimana sesi drama yang akan dijalankan. Oke, selanjutnya boleh Kak Timi. Next slide. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu karena kita ingin menyegarkan badan terlebih dahulu agar kita nggak kaku atau bagaimana gitu. Jadi, ice breaking ini akan dibawakan oleh Stella. Silakan, Stella. Ya, baik, Arka. Nah, teman-teman, tadi kan teman-teman sudah mendengarkan beberapa informasi tentang pendekatan transaksional. Di situ ada Arka menjelaskan ego state, terus life position, dan teknik bermain peran. Nah, kami harap teman-teman bisa memahami setiap informasi yang sudah disampaikan sebelumnya, karena nanti akan kita praktekkan supaya bisa teman-teman memahami lebih mendalam nih.
Nah, saat ini kita akan bermain, teman-teman. Mungkin teman-teman, salah satu teman-teman ada yang udah kelelahan nih, banyak mendapatkan informasi. Nah, saat ini untuk membangkitkan semangat lagi, kita akan bermain. Nama permainannya adalah menjadi salah dan buruk. Dan cara bermainnya itu, teman-teman, nanti teman-teman akan membuat suatu kalimat yang salah. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya saya sebagai orang pertama nih, saya membuat kalimat yang salah seperti ini. Pagi ini saya mengunci rambut dengan ban mobil, misalnya gitu. Terus saya manggil nama selanjutnya, misalnya nama orang kedua, Tania. Nah, Tania menyebutkan kalimat saya tadi, lalu Tania membuat lagi kalimat yang salah. Jadi sepenggal kalimat itu terus nanti Tania sebut orang ketiga mengulang kalimat Tania, lalu begitu seterusnya. Apakah dapat dimengerti, teman-teman? Paham. Yang lain paham ya? Ngerti Kak. Paham Kak. Mantap. Oke, baik. Oke, saya mulai ya sebagai orang pertama. Pagi ini saya sarapan roti menggunakan cangkul. Indira? Pagi ini saya sarapan roti menggunakan cangkul, dan siang ini saya makan di atas kasur. Lanjut, Lisbeth. Sorenya saya mandi dengan lumpur. Marsya. Malamnya saya makan dengan gelas. Aryo. Aryo? Ayo, Aryo. Gak mau makan beling yuk? Atau gimana yuk? Gak mau makan dengan gelas. Oke, nama lain kali Kak. Teman-teman fokus Iya, ya. boleh. Jadi kalau dipanggil tuh langsung, ayo gitu. Kaisar ya. Oke, nggak ada. Hussein. Malamnya saya minum segelas sirup Fatimia. Paginya apa? Bingung. Paginya saya memakan roti dengan menggunakan cangkul. Siangnya saya apa tuh siangnya tadi? Ya udah itu aja, langsung aja. Paginya lagi. Paginya saya paginya saya bermain HP di atas sawah. Rini. Siangnya saya membeli sayur di toko Matahari. Lanjut, Sari. Sorenya saya membeli ikan di sekolah. Pilih siapa Sari? Maria Indira. Aku lagi nih, Kak. Iya. Ya udah. Keesokan harinya saya minum dengan sop
ayam. Febri. Ayo, Feby. Febri nggak ada, aku ganti ya, Kak. Iin. Iya. Lalu makan siangnya yaitu apa ya? Nasi goreng. Stella. Iya, saya lagi ya. Oke. Evi aja, Evi. Oh, Evi. Sambil saat sedang makan nasi goreng, saya berencana untuk berjemur di gunung. Baik teman-teman. Sepertinya semangatnya sudah ini ya, sudah kembali lagi. Mungkin teman-teman yang tadi dipanggil namanya tapi tidak muncul bisa merasakan semangat yang kita rasakan ini, teman-teman. Jadi selain games ini itu, selain meningkatkan semangat tadi, supaya nanti teman-teman bisa fokus lagi ke pembahasan selanjutnya yang lebih seru, ada maknanya nih teman-teman. Jadi bahwa games ini ingin mengatakan bahwa menjadi seorang yang dipandang salah dan buruk itu oleh orang lain, tidak masalah teman-teman. Teman-teman nggak harus merasakan kecil hati, lalu terus-menerus menyalahkan diri teman-teman, yang akhirnya teman-teman nggak bisa berkembang dengan baik gitu ke depannya. Karena memang setiap orang pasti selalu membuat kesalahan, baik itu kesalahan kecil maupun kesalahan hal besar, ya kan? Dan kesalahan itu juga, kesalahan dan kegagalan yang kita alami dalam kehidupan ini adalah suatu guru yang baik yang bisa kita pelajari nih, yang membuat kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik di keesokan harinya. Jadi seperti itu teman-teman. Oke, baik, selanjutnya pembahasannya akan dipaparkan, akan dijelaskan oleh Marsha. Oke, thank you Stella. Nah, tadi kan udah ice breaking nih kita. Semoga teman-teman yang ada di sini nggak ngantuk dan nggak bosan di sesi aku. Oke, teman-teman, mungkin dari awal teman-teman bertanya nih, kapan sih bahas insecure-nya, mana pembahasan insecure-nya. Nah, di sesi ini kita akan bahas insecure, dan sesuai judulnya, kita akan mengupas tuntas nih si insecure ini. Sebelum aku lanjut, teman-teman tahu nggak sih apa arti sebenarnya dari insecure? Boleh open mic atau tulis di kolom komentar. Apa? Tidak percaya diri. Arti. Oke, boleh, Vi. Yang lainnya? Rendah diri, Kak. Oke, thank you Indira. Yang lain? Oh, ini di kolom komentar udah ada Dira, merasa tidak aman. Hussein, insecure atau tidak bersyukur. Boleh. Shy cat. Ya, boleh. Tidak percaya diri. Ah iya, boleh. Ada lagi? Yang lainnya yang belum bersuara? Tuh ada yang dari chat tuh, dari Dira, merasa tidak aman. Iya. Insecure, tidak bersyukur. Dan dari Stephanie, shy cat, saya tidak mengerti itu artinya apa, saya asumsinya itu benar saja. Oke. Bandingin diri sendiri dengan orang lain. Ah iya, benar, boleh tuh. Ada lagi? Ayo nih, ada 32 juta orang yang bersuara, cuman 15 orang nih teman-teman. Ayo, mana suaranya? Kalau nggak berani berbicara, masih insecure, boleh di chat. Karena di chat kan nggak ada rasa insecure atau tidak. Iya, benar. Insecure itu selalu ngerasa kurang, selalu ngerasa nggak pede gitu. Jadi, iya, boleh. Oke, nah jawaban teman-teman nggak salah, benar banget.
Kalau secara garis besar emang insecure itu adalah rasa tidak percaya diri, tidak nyaman, tidak aman gitu ya. Nah, kalau menurut para ahli psikolog nih, insecure tuh adalah perasaan kita ketika seseorang nih, ketika kita mengalami rasa tidak aman, hidupnya penuh ketakutan, terus kayak semakin orang itu tidak percaya diri, maka semakin banyak nih rasa tidak amannya yang ada di pikirannya. Dan rasa insecure ini muncul karena kurangnya seseorang ini dalam menghargai dirinya sendiri. Tidak pernah merasa puas atas apa yang dia miliki. Nah, teman-teman yang pernah insecure, pasti tahu kan, kalau insecure tuh bisa datang kapan aja. Bisa muncul karena berbagai hal, gitu kan. Dan itu tuh muncul di pikiran kita, pastinya emang ganggu banget gitu. Nah, teman-teman juga pasti tahu kalau insecure ini muncul karena berbagai hal baik. Itu yang timbul dari dalam, mungkin timbul dari dalam diri atau dari orang lain. Nah, apa sih contohnya insecure dari dalam diri? Nah, bisa misalnya kayak teman-teman nih, apalagi yang cewek-cewek nih ya, abis lihat postingan cewek-cewek Instagram gitu kan, terus membandingkan sama diri sendiri, terus ngerasa kayak, aduh, gue nggak ada apa-apanya dibandingin cewek-cewek ini gitu. Nah, contoh insecure yang timbul dari orang lain, kayak misalnya kita posting sesuatu nih di sosial media, terus ada orang yang komen negatif di postingan kita, otomatis kan kita jadi kayak nggak pede gitu ya, dan minder tuh pasti kan langsung. Nah, terus kalau udah gitu, gimana sih gitu, gimana caranya mencegah dan mengatasi si insecure ini? Nah, teman-teman mungkin udah nggak asing sama kalimat kayak self-love gitu kan. Klasik kalau teman-teman curhat ke orang, terus orangnya tuh ngasih saran, yang dikasih kayak kalimat, kamu harus self-love gitu. Tapi teman-teman, itu benar banget. Dan bukan, self-love bukan sesuatu yang harus dianggap klasik gitu. Kenapa? Karena ketika teman-teman udah bisa mencintai diri kalian, dan saat si insecure-nya ini tuh muncul gitu kan, teman-teman udah bisa survive. Apalagi selain self-love. Selain self-love itu, teman-teman yang sering banget nih ngerasa insecure atau pernah ngerasa insecure bisa banget menulis kalimat positif. Kayak teman-teman bisa beli sticky notes itu, terus abis itu teman-teman bisa nulis kata-kata positif, dan teman-teman bisa nempelin tuh di kamar, atau di buku, atau di mungkin yang punya diary harian gitu kan. Terus kayak di kaca kamar atau dimanapun yang bisa teman-teman baca, setiap kali teman-teman tuh ngerasa nggak pede, ngerasa insecure atau ngerasa butuh motivasi nih gitu. Nah, selanjutnya teman-teman bisa mengatasi rasa insecure itu dengan menggali lebih dalam kemampuan yang teman-teman miliki. Misalnya yang bisa main alat musik atau suaranya bagus tuh, rajin-rajin cover, terus yang suka masak, coba masak resep-resep baru. Nah, terus setelah kita bahas cara-caranya tadi mengatasi dan mencegah si insecure ini, kita masuk ke efek sampingnya. Apa sih efek samping dari insecure? Teman-teman itu tahu lah ya, pasti kalau insecure tuh efek samping yang paling sering timbul adalah overthinking, ya kan? Kayak tadi di video yang pertama kali diputarkan, kayak ujung-ujungnya overthinking gitu. Overthinking apa sih gitu? Overthinking itu kayak kita mikirin tuh kayak semua hal yang omongan-omongan orang yang nggak penting aja bisa tuh kita pikirin sampai ngelotok gitu kan. Kayak pikirin tuh sampai akar-akarnya gitu. Nah, ada juga yang kalau udah overthinking, akhirnya jadi depresi. Terus karena saking parahnya pikiran itu mengendap sendiri, dipendam sendiri tanpa tersalurkan. Nah, jadi depresi deh tuh orangnya. Nah, itu kan bahaya gitu ya, teman-teman. Nah, aku punya cerita singkat nih, teman-teman, soal pengalaman aku insecure ya. Jadi, kalau teman-teman yang kenal dekat sama aku, mungkin udah tahu banget gitu. Kalau aku tuh orangnya insecure parah. Nah, tingkat tinggi bahkan gitu ya, bisa dibilang. Kayak waktu, misalnya gini deh, pas kuliah masih online ya, masih offline, aku tuh selalu tiap nyampe di kampus, ketemu teman-teman, hal pertama yang aku tanyain ke mereka adalah, gue aneh gak sih? Itu buat orang normal,
aku kayak orang nggak normal jadinya, karena setiap ketemu orang nih, misalkan aku ketemu Lili, gue aneh nggak sih? Terus nanti di sana baru maju selangkah ketemu Evi, gue aneh nggak sih? Kayak gitu. Dan hampir semua orang aku tanyain aku aneh atau enggak gitu. Nah terus kayak baju juga, baju gue cocok gak sih hari ini gitu. Terus anting gue kegedean gak sih? Style gue heboh banget gak sih? Kayak gitu. Dan nggak jarang juga orang-orang ini yang aku tanyain tuh mereka kayak, apaan sih lo ngapain sih nanya kayak gitu dan segala macam, ya marah lah gitu intinya. Menasehati juga, tapi ya emang susah gitu kalau udah habit tuh susah banget gitu kan. Nah itu setiap hari pertanyaan-pertanyaan itu selalu keluar dari mulut aku. Terus soal insecure di Instagram, aku sering banget nih kalau tiap habis post sesuatu di Instagram nih, story lah atau feeds lah atau apa, awalnya aku ngerasa oke-oke aja gitu, gue post deh, ini gue bagus nih, misalkan habis selfie gitu kan, gue bagus nih di sini, udah gue post. Tapi habis itu aku buka scroll nih Instagram lain, buka explore Instagram, terus lihat cewek-cewek Instagram yang cantik-cantik gitu kan. Terus ya udah, habis itu yang aku lakukan adalah aku menghapus postingan aku yang tadi gitu. Itu ya buat orang emang bener tadi aku bilang kan, kayak orang mikirnya apaan sih, nggak normal banget nih orang gitu kan. Nah terus kayak ngerasa apa ya, ciut aja gitu nyalinya langsung, kayak bener-bener aduh nggak pede aja gitu habis lihat itu. Terus kayak soal bersosialisasi sama orang secara tatap muka ya gitu kan, dulu kayak dulu aku punya mantan gitu ya, mantan aku musisi gitu kan, dikenal sama banyak orang nih, apalagi di kampus. Setiap aku jalan nih itu tuh ketemu orang banyak dan otomatis dikenalin, apalagi kenalinnya nih ke cewek-cewek yang emang cantik-cantik gitu kan. Itu tuh bener-bener insecure banget, bener-bener ngerasa kayak aduh ngapain sih gue di sini gitu. Terus ngerasa kayak apaan sih, terus jadi kayak mikirnya tuh banyak banget, kayak mikir ntar gue diomongin, terus mikir ntar apaan sih ceweknya kayak gini, terus atau nggak ada apa-apanya banget sih nih ceweknya. Dan itu selalu berujung dengan si overthinking tadi itu. Jadi bener-bener kayak mikirin terus, kayak aduh jadi beban sendiri sebenarnya buat diri sendiri. Nah terus kayak insecure yang bersosialisasi, dalam hal bersosialisasi lewat online gitu ya, kayak sekarang kita ini. Gak jarang juga ketika lagi kelas bahkan aku bisa yang tiba-tiba suruh on cam terus pakai masker, padahal di rumah pakai masker, bukan karena emang menghindari si COVID, tapi adalah menutupi muka gitu, biar karena apalagi pas lagi berdadakan suruh on cam gitu kan, nggak make upan, nggak belum mandi pula gitu kan, terus kayak ya udah pakai masker aja deh gue gitu. Mungkin orang lain bisa pede gitu, ya udah pede aja gue belum mandi dan segala macem, ya udah emang ini wajah gue, emang ini gue gitu. Tapi gue nggak bisa gitu, aku nggak bisa kayak gitu. Jadi biasanya pakai masker, terus habis itu kayak cover lagu di post di TikTok atau di Instagram, ya udah pakai masker gitu, apa ya menutupi gitu, biar ya karena insecure-nya itu. Nah sebenarnya capek nggak sih kayak gitu? Capek banget ngejalanin itu dengan dibayang-bayang sama yang kayak melihat orang lain gitu ya, melihat orang lain, ya orang lain kok bisa gini ya, bisa gitu ya. Itu kan iri ya, maksudnya kayak iri tapi lebih ke nggak pede jadinya gitu kan. Nah kayak apa ya, itu menjadi beban. Tadi pertama aku bilang beban buat diri sendiri. Terus habis itu kayak jadi apa ya, kayak bumerang buat diri sendiri kadang gitu, karena bener-bener kayak aduh ngapain sih, sebenarnya kadang suka mikir gitu kan, ngapain sih kayak gini gitu kan. Terus tapi ya udah gitu, udah terbiasa dengan merasa kayak gitu. Dan aku ketika kayak gitu kadang ngerasa kayak kehilangan jati diri, terus serba salah, terus kayak selalu ngerasa bersalah juga. Kan nggak lucu ya, masa kita ngelihat orang gitu terus marah kita yang ngerasa bersalah, padahal kita nggak berbuat salah apa-apa, cuma karena ya nggak pede aja gitu sama apa yang kita miliki gitu. Nah jangan sampai teman-teman kayak gitu, karena bener-bener nggak enak banget asli.
rasanya kayak dibelenggu sendiri gitu, dibelenggu sama si rasa insecure ini. So ya teman buat teman-teman yang saat ini sering insecure, coba deh teman-teman temukan nih apa yang membuat insecure dan kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan untuk mengatasi itu supaya nggak jadi habit. Aku selalu ingat satu kalimat ini. Ketika aku merasa insecure gitu ya, aku selalu ingat dosen aku pernah bilang kayak be the best version of yourself gitu. Jadi kayak ya udah jadilah versi terbaik dari diri lo sendiri. Dan ya setelah itu ya aku jadi kembali bersyukur lagi gitu kan sama Tuhan. Nah setelah itu aku jadi yakin aja gitu melangkah, terus kayak melakukan sesuatu hal yang sebelumnya aku nggak yakin aku lakuin gitu. Jadi oke, udah di remind untuk selesai. Jadi gitu ya teman-teman. Sekian sesi dari aku, semoga bermanfaat untuk teman-teman, terutama teman-teman yang sering merasa insecure. Oke, sesi selanjutnya dibawakan oleh Timi dan Lily. Oke, terima kasih Marsha. Nah, teman-teman, semoga teman-teman tadi yang insecure tadi kayak ada satu perubahan rasa bahwa sebenarnya insecure itu boleh, tapi jangan terlalu overthinking. Percayalah dan cintailah diri sendiri. Begitu, teman-teman. Oke. Lanjut, di sini ada games. Karena tadi biar semangat, teman-teman. Games kita kali ini adalah, apa Kak Timi? Tebak gambar. Masih di mute? Sorry, ya. Tebak gambar. Nah. Yuk. Nah, ini kita sebelum kita masuki ke kegiatan inti kita hari ini, yaitu psikodrama. Nah, kita akan menyemangati diri kita dulu nih, supaya bisa lebih siap lagi untuk melakukan psikodrama, lebih senang lagi. Nah, games tebak gambar ini mungkin kalian sudah tahu nih cara memainkannya seperti apa. Nanti kita atau kakak akan menampilkan suatu potongan gambar dari suatu aktor atau artis, dan kalian harus menebak itu siapa. Nah, itu kan mudah kan kalian, pasti kalian udah tahu caranya. Jadi kita mulai yuk. Oke, jadi nanti clue-nya adalah aktor. Suaraku kedengaran nggak ya? Kedengaran nih. Kedengaran. Oke. Jadi clue-nya adalah aktor dalam dan luar negeri. Jadi nanti ada potongan-potongan, mungkin teman-teman bisa menyaksikan. Boleh on cam ya? Salah. On mic ya teman-teman. Kalau di chat ntar kelamaan. Ya kan? Jadi on mic. Jadi ntar ini gitu. Oke, siap teman-teman ready? Belum. Oh, mohon maaf. Oke. Mulai tim slide pertama. Ini slide pertama, ini siapa? Spider-Man. Tom Holland. Tom Holland. Tom Holland, benar nggak Kak? Spider-Man. Yang Spider-Man aja, Spider-Man kan itu karakternya. Ini yang mainin siapa? Kita jelas ini Spider-Man. Yang tadi Sendang udah jawab tuh, Sendang udah jawab tadi, Sendang. Iya, Sendang. Peter Parker. Enggak, Parker. Oke. Coba di next Kak, ini siapa sih yang the first? Nah, cakep. Gantengnya kan kalau udah ada laba-laba tuh pasti udah tahu lah siapa. Masa mantan saya. Masa depan cerah lah pokoknya gitu kan. Oke, lanjut. Orang selanjutnya. Emma Watson. Hermione karakternya. Nama aslinya. Udah ada yang jawab tuh. Annabelle. Emma Watson. Iya tuh. Siapa? Udah ada yang jawab. Husen. Oke. Coba kita next. Siapa itu si senyum? Benar. Emma Watson. Oke, lanjut. Orang selanjutnya. Nih. Nah, ini siapa nih? Badan Aderai. Maksudnya Kuproy. Andre Taulani. Sule. Ini kabur. Marto. Raffi Ahmad. Badannya Kuproy. Olga Saputra. Chandra. Mohon maaf. Lagi yang pengen nyoba lebak.
Agung Hercules. Aming Kak, Aming. Aming. Terus Uus. Uus. The Rock, bukan The Rock. Salah teman-teman. Ini pokoknya filmnya apa nih Kak Lili yang paling ini nih? Fast and Furious. Nah, Fast and Furious nih, yang suka kepot. Betul. Itu udah ada yang betul tuh. Vin Diesel bukan. Kita lihat siapa. Bapak Vin Diesel. Ya maklum hanya kelihatan. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Ini bukan Fast and Furious ya. Andanya Stella percaya diri. Kok Wise main Fast and Furious? Ini si Pitung. Itu namanya bukti bahwa Stella itu percaya diri. Benar salah? Ya percaya diri. Gak apa-apa Stella. Saya pernah lihat kau sini di Fast and Furious. Stella sama orang percaya diri. Oke. Lagi. Lanjut. Nih. Adipati Dolken. Adipati. Oke, siapa lagi yang pengen nebak? Reza Rahardian. Bisa salah. Reza Palevi. Wow. Jainuddin. Ajil Dito. Tadi udah ada yang benar sih. Rizky Bilar. Oke. Udah yang benar tuh. Arya Saloka. Tuh kan. Bener. Adipati. Enggak kalau benar. Senyumanmu. Ganteng banget ya ampun. Oke lanjut. Biar kita nggak salvo. Stella percaya diri. Salah. Robert Downey Jr. Yakin atau percaya diri? Mantap. Benar itu. Siapa itu tadi? Wakanda Forever. Oh, oke. Wakanda Forever. Siapa tuh? Salah orang ya? Wakanda Forever. Salah orang. Review 3000. Ayo, boleh di next siapa kira-kira? Benar. Robert Downey. Dia main Batman ya? Main Batman bukan? Mohon maaf. Lalu Batman. Bukan, Gatot Kaca sih ya. Gatot Kaca. Ada Gatot Kaca. Oke, lanjut ke orang selanjutnya. Iron Man, benar Iron Man. Siapa tiba-tiba? Sarah. Dian Sastro. H&M. Angel. Chef Renata. Rosa. Aktor Chef Juna. Enggak. Aktor. Priska. Nah itu benar, itu dia. Mereka Ceribel. Mereka belum pindah jabatan. Ceribel. Oh, ini Jessica Mila. Mau di Ayunda. Cinta Luna. Oke. Dulunya Kak Lili. Coba, siapa sih ini? Giselle. Iya. Salah semua. Oh, kakak gua. Oh, gitu, Pris. Oke, lanjut. Orang selanjutnya. Ya, lengannya doang. Ini apa sih? Jamnya bangunnya. Dari tangan aja ganteng ya, dari tangan. Reza Palevi. Satu siapa nih? Reza. Mas Arya. Bener teman-teman. Oke, coba next siapa sih kira-kira? Iya bener. Jadi dari bulu tangan aja ganteng ya Kak. Iya, emang yang berbulu itu ganteng. Oke, lanjut. Nah, siapa nih? Adele. Nah, ini nih. Bukan artis. Adele. Siapa namanya? Maimuna. Yang main ini film game itu Kak, yang TikTok Kak. Adele. Siapa namanya lupa. Lagi pengen nyoba, pengen berani, nebak, pengen ini salah. bermain film game bla bla bla. Hunger Games. Jennifer Lawrence. Mario Bros. Jennifer Lawrence. Namanya siapa nih ya? Iya, Jennifer Lawrence. Oke, boleh lanjut? Yoi. Oke, ini berikutnya yang jawab Harry Potter salah ya. John Lennon. John Lennon. Daniel Radcliffe. Nah, Daniel. Siapa tuh?
Ini suaranya benar mulu nih kalau jawab. Yang jawab Harry Potter langsung kalah. Ini lagi mikir tuh siapa? Rini Harry tahu Potter nggak? ini Harry Potter. Kalah Bukan lu, Bet. Kalah. nama aslinya. Aktor bukan nama Udah, aslinya. itu. Daniel Ini udah siapa gitu? Udah betul. ada Daniel bener nih. Radcliffe. Iya kan? Jawab Bener Harry kan? Potter salah. Bener, Oke. Bet. Orang selanjutnya. Oh, berikutnya ini siapa? Itu yang main susah sinyal. Yang Yang main susah alih-alisan. sinyal. Iya, namanya siapa nih namanya? Kasih tahu, Bet. Adiknya Sarah Wijayanto. Adiknya Sarah Wijayanto. Oh, Risa Iya, Saraswati, Risa Saraswati. Adiknya Sarah Wijayanto. Incus Mirna. Incus Mirna. Oh, Kardin. Nunung. Bukan. Entis Sutisna. Oke. Stella. Enggak, mana? Angel Kak Angel. Itu. Betul, Coba di next. Kira-kira siapa ini? Gempi. Nikita Tawa Kumar. semua. Siapa ini? Ruslan adiknya Sarah Wijayanto. Sabar, Bet. Next, orang selanjutnya. Oh ini Ini Jota siapa Aslim, nih? Jota Aslim. Dan Lennon. Yo. Itu udah bener tuh tadi tuh. Taslim. Oh, Oke, Taslim. coba kita lihat full badannya. Benar. Jo Taslim. Taslim. Kesayangan. Oke, lanjut. Yuk. Nih. Oke. Coba. Legend. Iqbal Ramadan. Bal ini. Hayati. Mamanya Iqbal. Iqbal Ramadan. Pacarnya namanya Zeng. Ya. Iqbal. Kita lihat secara Pacar keseluruhan. aku, kata Sari. Iqbal Ramadan, benar. Pacar aku. Oh my god. Hai pacar. Oh, jadi pacar kamu, Sari. Kan Mama. Sari, kita saingan, Sari. Oke, next. Nih. Kalau yang begini tuh kesukaannya Stella. Ya, iya. Syarukan. Didi Sugar. Hollywood. Syarukan. Pemain Hollywood. Yang jadi Hulk bukan sih? Bukan. Kalau tahu nih salah satu pemain Troy. Film perang-perang itu tuh. Oh, ini yang main Siapa? Siapa? Bang. Mana Ante Taulani? Ajis Gagap. Mohon maaf, sejak kapan opa-opa Korea berjenggot? Weh, berjambang? betul. Siapa itu? Keke ya? Keke. Oke, lanjut. Nah, Nih, ini yang main Batman saat ini keluaran terbaru nih, pemeran utamanya. Siapa? Ayo. Siapa, Bet? Siapa? Tadi ada yang jawab siapa tuh? Robert Pattinson. Iya, betul. Oh, Robert Pattinson. Kirain keren loh. Masih ingat Twilight dapat veteran account untuk Twitter. Ayo, lanjut. Kayaknya pada semangat nih. Sama nih, Dadaman Stella. Iya, betul. Husen udah betul Iya, tadi langsung Husen. kena nih Johnny Depp. Keren. Husen nyontek ya? Kagak, Lili lu udah ngasih tahu lu, Lili. Bapaknya Husen. Nih, ini yang namanya identik laki-laki, padahal dia wanita. Ini Tri. Tara Budiman kan, Tara Budiman. Bukan. Tora Sudiro. Tora Basro. Keren. Bener. Yoi. Oke, lanjut. Ini siapa? Aduh, siapa nih? Cepat dia dapat. Will Smith. Tuh, Will Smith. Siapa tuh? Iya, bener. Sam Smith. Yang terakhir. Kayaknya mah gue ini Betul. BCL. Betul. CL. Pusing. Bener. Keren loh, teman-teman. Yoi. Pengetahuan tentang Siapa ini? Saya salah. Ganteng doang. Salah. Ganteng banget. Giginya aja bagus ya, giginya ya. Apa-apa deh gigi doang kalau mukanya nggak Jackie bisa. Chan. Jackie Chan. Salah, betul. Salah, Priska. Oke, ya ampun, ganteng doang. Salah, ganteng banget.
Oke, siapa nih? Siapa nih next? Aldebaran. Datang banget. Oke. Oke, Next. terakhirnya teman-teman. Ini siapa? Kalau yang Andrew udah pernah Garfield. nonton, Giring Niji. Andrew. Nasi gue pukul. yang Giring udah Niji pernah fix. nonton 3 filmnya Andrew, pasti tahu. Andrew. Yang udah pernah nonton 3 filmnya pasti tahu. Andrew Garfield. Andrew Garfield. Yang Ada udah lagi? nonton. Fatimia atau ini kan Ari Lasso. 3 orang. Masa anak? Bule. Pokoknya dia bermain, nama judul filmnya itu sama, cuman beda di bagian akhir. Andrew Garfield. Belum. Alah, coba kita lihat ini siapa kira-kira. Nah, kalau yang udah pernah nonton filmnya, iya. Lili emang nyarinya yang gitu-gitu emang jago ya emang. Emang Iya, kan? nyarinya filmnya gitu-gitu. Film apa Iya. tuh, Kak? Paham Film kan? apa? Paham kan? Iya, oke. Lanjut daripada Salfok sama Papa Grey kan? Oke, yuk kita lanjut. Man. Sebut Nah, semua udah lumayan pada semangat nih, jadi kita akan langsung masuk kegiatan yaitu psikodrama. Oke, kayaknya tadi teman-teman udah antusias banget tuh menyebutkan para aktor sesepuh, legend, pokoknya yang muda, yang tua ada semua lah tadi. Nah, di sini kan tadi udah dijelaskan juga sama Arka kalau teknik yang kita gunakan itu adalah psikodrama, dan di sini waktunya kita untuk bermain drama. Yeay! Oke, sebelum kita bermain drama, boleh di next slide dulu? Sebelum kita memperkenalkan aktor-aktor kita pada webinar kali ini. Oke, kita mengusung tema dengan persahabatan. Pemainnya itu ada si jahat dan si baik. Oke, boleh? Tampilkan wajah-wajah aktor-aktor kita dan the one and only yang paling ganteng ini. Coba boleh on-kan kameranya. Ada si baik, si Rahmi sebagai Indira, Ayu itu Ewi itu Hussein, dan yang si jahat itu Neni Cindy, Faisya itu Sari, dan Aini Marsha dengan moderatornya Arka. Silakan Arka. Oke. Sebelum itu, Timi boleh mematikan slide-nya terlebih dahulu, biar kita bisa melihat pemain-pemain yang akan tampil. Sudah ya? Mungkin yang, sorry Kak, mungkin yang bukan pemain boleh di off-kan kamera biar kita fokus nih. Kita sebagai penonton yang benar-benar menonton panggung drama. Oke, teman-teman. Oke, sebelum kita memulai pendramaan pada sore hari ini, saya mau bertanya dulu. Apakah sudah siap teman-teman bermain drama? Siap, Kak. Siap, Kak. Insya Allah siap. Nah, Iya, Kak. Oke, kita mulai. Lu figuran. Marsha off cam, lu figuran. Marsha, lu off cam. Ngapain lu? Oke, kita mulai ya teman-teman. Nah, dalam kehidupan remaja, sering ada pertingkatan. Itulah yang dialami oleh 2 kelompok remaja murid SMP 4 Sidang ini. Kelompok Healthy beranggotakan Rahmi, Ayu, dan Ewi. Mereka bertiga adalah sahabat sejati yang selalu bersama dalam suka dan duka. Ketiga orang ini baik, pintar, dan ramah. Tidak seperti kelompok Evil, atau nama gengnya Trio Evil. Mereka bertiga sangat keras, kejam, dan tidak memiliki rasa keprimanusiaan. Suatu ketika di kantin Rahmi, Ayu dan Dewi sedang berada di kantin. Mereka sedang makan sambil bercerita. Tiba-tiba, datanglah Trio Evil yang menyambar pembicaraan mereka. Hai kalian, ngapain kalian di sini? Ini tuh tempat khusus kita.
Jadi loh, mendingan cabut sana. Bener tuh. Lo out. Apa hak kalian mengusir kami? Lagian kan ini tempat umum, bukan tempat bokap kalian. Nih anak. Sudah mulai ngelawan ya? Apa perlu saya panggilkan satpam untuk ngusir kalian? Ya, silahkan saja panggil satpam. Kalian pikir kami takut dengan kalian? Kurang ajar kalian. Hei, jangan. Sudahlah, biar kami saja yang mengalah. Ayo kita pergi dari sini. Akhirnya mereka pergi juga. Tidak lama kemudian, bel pun berbunyi. Teng, 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 teng. Semua murid mengambil tasnya dan bergegas untuk pulang. Seperti biasanya, grup Healthy sering mengerjakan tugas di rumah Rahmi. Jadi, tiap sore, Ayu dan Ewi datang ke rumah Rahmi. Orang tua mereka pun sudah saling mengenal satu sama lain. Sore di rumah Rahmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat masuk, Tuan. Silakan masuk, Tuan Putri. Mereka bertiga menuju ke ruang tamu, tempat di mana mereka sering mengerjakan tugas sambil bercerita. Kali ini, tugas yang dikerjakan adalah tugas bahasa Indonesia, yaitu membuat proposal. Mereka lalu mengeluarkan buku dari tas. Tapi, kali ini mereka tidak bisa menyelesaikan karena ada keributan di samping rumah Rahmi. Entah mengapa orang itu sangat ribut. Mungkin ada masalah di keluarga mereka. Aduh, berisik amat. Mana bisa kita selesaikan tugas ini kalau situasinya begini? Tetanggamu kenapa sih? Kok heboh amat? Aku juga nggak tahu nih. Gak biasanya mereka ribut kayak gini. Mereka bertiga keluar rumah untuk melihat situasi. Ternyata keributan itu datang pada rumah Faisah. Di luar rumah Faisah ada kelompok trio evil yang sedang kebingungan. Kelompok Healthy pun menuju ke rumah Faisah. Aisyah, ada apa dengan kamu? Ngapain lo kesini? Sudah pulang aja sana. Ganggu aja. Loh, kok masih di sini? Kalian budek ya? Kamu bilang pergi ya pergi dari sini. Sudahlah, jangan usir mereka. Mereka kan teman kita juga. Kamu kenapa sih, Faisah? Kenapa mesti lo bela mereka? Faisyah, kamu habis kesambet batu ya? Sudahlah, hentikan semua kebodohan ini. Maksud lo apa sih? Gue nggak ngerti sama semua ini. Baiklah, kalau ini mau kamu, kami akan menurutinya. Kok kamu sedih sih, Faisyah? Emangnya ada apa? Aku tidak habis pikir. Kenapa sih orang tuaku selalu bertengkar? Apa mereka tidak lelah dengan semua ini? Kamu yang sabar ya, Faisyah. Tapi aku sudah benar-benar tidak tahan lagi. Hampir setiap hari dan setiap saat aku mendengar bapak dan ibuku bertengkar. Mungkin memang saat ini bapak dan ibumu sedang ada masalah. Berdoa aja lah, semoga masalah mereka segera bisa diatasi. Kami pun akan terus berdoa agar orang tuamu tidak bertengkar lagi. Hatiku hancur waktu melihat ibuku minta cerai. Seandainya mereka benar-benar bercerai, aku harus ikut siapa? Aku malu. Malu dan sangat malu sekali, teman-teman. Aku mengerti sekali perasaanmu. Tapi kamu juga jangan sampai terlalu sedih. Karena aku khawatir kalau kamu terlalu sedih, nanti malah akan mempengaruhi fisikmu. Iya, Faisyah. Semua ini pasti ada jalan keluarnya kok. Biarlah. Seandainya aku sakit, mungkin orang tuaku tidak peduli sama sekali. Tidak ada orang tua yang tidak peduli dengan anaknya. Mungkin saat ini mereka berdua sedang ada masalah. Jadi mereka terlihat sibuk dengan urusan mereka sendiri. Percuma aku punya orang tua kalau setiap hari isinya bertengkar saja. Apa mereka berdua tidak malu dengan tetangga yang sudah pasti mendengar suara mereka bertengkar?
Tapi kan biar gimana pun juga dia tetap orang tuamu, Faisyah. Saya harus bagaimana? Sampaikan bahwa kamu merasa sangat tidak nyaman bila mereka berdua bertengkar. Akan saya coba. Nah, kamu jangan sedih lagi ya. Ayo dong tersenyum lagi. Terima kasih ya. Kalian sudah ingin menjadi temanku dan memberiku semangat dengan cobaan ini. Aku sayang kalian semua. Kami juga sayang kok sama kamu. Mereka semua berpelukan. Oke, teman-teman. Drama kita pada sore hari ini sudah selesai. Sebelum itu saya mau bertanya nih kepada teman-teman yang bermain, khususnya untuk yang bermain drama ya. Gimana nih perasaannya setelah bermain drama atau ketika bermain drama tadi? Apa yang dirasakan? Biasanya dapat yang baik-baik, ini dapat yang jahat, Kak. Oh. Cindy lu baik. It's baik dong. Bohong. Oke, terima kasih Cindy. Yang lain mungkin? Deg-degan takut salah dialog, Kak. Oh, ada yang deg-degan juga. Oke, terima kasih Indira. Mungkin satu lagi dari Husein atau Sari. Bagus, Kak. Oke, Husein, emang drama itu sangat bagus sekali emang. Dan happy-nya pun happy ending gitu. Oke, terima kasih Husein. Nah, teman-teman sekalian, nanti setelah ini, apa sih hubungannya dengan materi kita pada hari ini, ya, setelah kita bermain drama ini? Nah, mungkin Stella bisa membantu untuk menjelaskan apa sih keterkaitannya dengan materi yang sudah kita bawakan hari ini dengan bermain dramanya ini. Boleh, silakan Stella. Ya, baik Arka. Sebelumnya, saya ingin mengapresiasi kepada teman-teman yang sudah bersedia untuk memainkan drama singkat tersebut, karena yang secara penglihatan saya itu teman-teman para pemain itu sangat menjiwai ya. Sepertinya game study itu yang tentang aktor-aktor itu meresap ke diri teman-teman nih, makanya teman-teman bisa sangat menjiwai sekali karena memang sangat terasa sekali kan chemistry antara kelompok Evil dan kelompok Healthy. Walaupun kita terpisah oleh jarak seperti ini, tapi sangat dapat dirasakan chemistry tersebut. Nah, baik, saya ingin menanyakan kepada teman-teman para peserta, pertanyaan yang sama untuk setiap orang. Saya ingin menanyakan secara singkat, teman-teman kira-kira di setiap tokoh-tokoh yang teman-teman mainin itu lebih cenderung menggunakan ego state apa ya? Lalu bisa teman-teman kasih sedikit penjelasan kenapa teman-teman memilih ego state tersebut untuk si tokoh ini. Ya, silakan. Saya ingin mulai dari awal, ini dari Marsha yang memerankan Aini. Silakan Marsha. Ya, gimana tadi Kak Stella? Iya, kira-kira si Aini ini cenderung menggunakan ego state apa ya dalam tadi yang udah dimainkan? Aini ya, Kak? Iya, Aini. Aini tadi itu dia ini sih Kak, apa ya? Dia tuh nyebelin Kak, tapi akhirnya baik juga. Baik. Jadi awalnya nyebelin, lalu ujung-ujungnya jadi baik ya? Iya Kak. Oke. Untuk Sari, mungkin bisa diceritakan si tokoh Faisyah ini menggunakan ego state apa dan dijelaskan secara singkat. Silakan Sari. Awalnya dia tuh jahat. Nah, mungkin lama-kelamaan dia sadar dia nggak bisa jahat ke semua orang gitu kan. Jadi baik, terus karena ada masalah ini dia juga butuh teman yang bisa dengar cerita dia gitu, yang bisa semangatin dia gitu Kak. Ya, baik.
baik. Jadi awalnya mungkin jahat, tapi karena suatu peristiwa konflik gitu, jadi membuat dia sadar ya, ternyata teman-teman tuh sangat penting dalam kehidupan dia. Baik, terima kasih Sari. Untuk Cindy yang memerankan Neni, bagaimana Neni Cindy? kayaknya sama kayak Aini ya, awalnya jahat tapi ya luluh juga karena kasihan sama temennya. Iya juga ya. Oke. Oke, baik. Terima kasih Cindy. Untuk Husen, bagaimana Husen yang memerankan Ewi? Kalau Ewi sih dari awal tuh semacam gini Kak, dia pikirannya lebih dewasa sih Kak. Dari awal kan kayak udahlah ngalah aja, terus dia juga nenangin gitu. Itu aja sih Kak. Nah, ya baik. Berarti lebih cenderung menggunakan ego state dewasa ya. Selalu berpikir logis dalam mengambil keputusan. Untuk Evi yang memerankan Ayu, bagaimana Evi? Kurang lebih sama ya Kak, ego state dewasa, karena tadi di bagian akhir itu ada bagian Ayu yang bilang tidak ada orang tua yang tidak sayang anaknya. Itu kan memberi nasihat kepada temannya gitu kan. Jadi ego state ya orang dewasa sih. Baik. Baik, terima kasih. Gimana kalau Indira yang memerankan Rahmi? Kalau menurut saya pakai ego state dewasa juga sih Kak, karena dia juga membantu ini ya, kayak menghibur sama menenangkan siapa tuh namanya, Faisyah. Oh iya. Gitu, itu menurut saya. Baik, jadi ego state dewasa ya, Indira. Terima kasih Indira, dan terima kasih untuk semua peserta pemain drama. Nah, teman-teman, berdasarkan drama singkat yang sudah kita lihat bersama, saksikan bersama, dan kita dengar dari refleksi yang teman-teman pemain berikan kepada kita, dapat kita lihat nih bahwa memang kita harus mencermati dalam penggunaan ego state, setiap ego state, ketiga ego state tersebut yang ada dalam diri kita, di setiap kondisi dan situasi dalam kehidupan kita. Kapan nih kita harus menggunakan ego state orang tua yang di mana ego state tersebut seperti menasehati atau mengkritik. Lalu kapan kita menggunakan ego state dewasa di mana kita harus bertindak bijaksana, berpikir logis dalam mengambil keputusan. Terus kapan kita harus menggunakan ego state anak di mana kita dapat bersikap manja atau merengek, menangis yang seperti itu, karena kalau kita tidak cermat dalam memilih ketiga ego state tersebut, itu sangat memungkinkan kita masuk ke dalam perasaan inferiority ataupun insecure tadi, teman-teman, kalau kita tidak cermat nih dalam penggunaan ego state. Tetapi kalau kita cermat dalam penggunaan ego state, ketiga ego state tersebut yang ada dalam diri kita, itu kita dapat menyelesaikan setiap persoalan, setiap konflik dalam kehidupan kita dengan bijaksana. Jadi, setelah kami harap setelah teman-teman mengikuti setiap sesi-sesi di webinar ini, teman-teman lebih bisa berpikir nih, oh situasi ini saya menggunakan ego state ini karena kan teman-teman juga udah mendapatkan beberapa materi, mungkin bisa teman-teman gunakan, aplikasikan dalam kehidupan teman-teman agar ilmu-ilmu itu lebih bermanfaat. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, mungkin tadi Kak Lili sudah singgung di awal bahwa di akhir itu ada sesi dokumentasi. Jadi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Lili. Silakan Kak Lili untuk mengatur. Oke. Sebelum kita mengakhiri dan mengudahi pertemuan kita, karena pepatah lagi mengatakan dikala pertemuan pasti ada perpisahan. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri, yuk di-on-kan dulu kameranya. Tadi kan di awal sudah kami beritahukan bahwa di akhir kesimpulan akan ada foto-foto untuk mendokumentasikan, karena pertemuan itu adalah momen, jadi harus diabadikan untuk kita semua. Yuk, Timi boleh di-off-kan dulu share screen-nya, kita foto bersama. April on cam, April. Oke, baik. Yeni on cam. Yuk semua, yuk. Yang habis benerkan rambut dulu biar cantik. Sendang. Benerkan rambut dulu cantik. Sari, Febri,
Lisbeth. Siapa lagi nih? Lisbeth, ayo Lisbeth. Christina juga, Ayo dong, Dea, oke. Iren, Aryo, April, ya. Yeni, Ira, April, Yeni. Erika. Aryo. Aryo gak bisa, Kita lagi umpan. bisa. Oh ya, oke. Sorry. Aduh, aktif ya. Ayo. Yuk ditunggu yuk. Udah belum sih? Yang mana ya sisanya nih yang lain? Udah. Udah cantik Rizka. Oke, udah. Arka mana Arka? Marsha? Ada, udah. Oke. Sendang? Cakep. Lisbeth, mana Lisbeth? Iren? April? Oke, berasa panggil teman ya. Kan kita teman-teman Iya, semua. April, nggak apa-apa, April. Dira? April baik Oh, orangnya. udah tadi Dira. Maaf. Yeni, ayo dong, Yen. Priska ada 2. Wah, Priska. April? April. Dea? April. Aduh, manggilnya berasa April mana? Kok udah nggak ada sih di sini? Ya udah. Nih, April. Semoga kalau Malu-malu tidak menampakkan wajahnya, teman-teman bisa mengingat momen ini. Jadi, bergaya. Mana sih? Oke. Dia jangan sebut. Hah? Dia mau gue. Oke, baik. Maaf. Oke, baik, Marsha. Yuk, bergaya yuk. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. Bentar, next selanjutnya. Bentar. 1, 2. Oke, ganti gaya. Sekali lagi. 1, 2. One more, gelas. Slide selanjutnya. 1, 2. Oke. Terima kasih teman-teman sudah Terima kasih, teman-teman. webinar pada Terima kali kasih ini. sudah Semoga meluangkan waktu. bermanfaat. Terima kasih. Istirahatnya diganggu. Terima kasih guys. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Sangat bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih. Bye guys. April, Yeni. Terima kasih. Dadah. Bye guys. Terima kasih Erika, Dea, Iren, Aryo, Febri, Dea, Iren, Christina, April, Aryo. Yeni. Terima kasih Erika. April, Yeni, makasih. Terima kasih. Bye. Terima kasih teman-teman. Anse, makasih Anse. Terima kasih Anse. Terima kasih Anse. Terima kasih, Temen Anse. SD gue ya. Terima kasih Iren. Terima kasih. Iren, terima kasih. Terima kasih Ren, Febri. Febri mantannya Lili, canda Lili. Oh maaf. Gimana Itu ini? udah 2000. Itu dulu. Apa? Kita foto bertiga dulu. Itu dulu, matikan dulu recordnya. Oh iya, bentar, sabar.